Lawang Sewu. Bangunan bersejarah ini dipakai sebagai kantor pusat sebuah perusahaan kereta api swasta pada masa Hindia Belanda. Jendela-jendela besar dan menjulang tinggi menyerupai pintu dengan jumlah yang sangat banyak membuat bangunan ini disebut Lawang Sewu. Tahun 1945 menjadi kantor eksploitasi tengah DKRI atau Jawatan Kereta Api Republik Indonesia. Tahun 1946 dipergunakan sebagai markas tentara Belanda sehingga kegiatan perkantoran DKRI pindah ke bekas kantor ke Jurmestamat Capizen. Karena ruangan bawah tanahnya pernah dijadikan tempat penyesawan oleh serdadu tentara Jepang. Pantai Parangtiris. Pantai Parangtiris adalah salah satu destinasi wisata paling terkenal di Yogyakarta yang menyuguhkan pemandangan ombak besar, Samudra Hindia, dan hamparan pasir hitam yang luas. Nama Parangtiris sendiri konon berasal dari zaman Kerajaan Majapahit, ketika seorang pelarian bernama Dipo Kusumo bertapa di sini dan melihat air yang menetes, tumaritis, dari celah-celah batu karang atau parang. Pantai ini sangat lekat dengan legenda Nyi Roro Kidul, sang penguasa Laut Selatan. Ada mitos kuat yang melarang penggunaan baju berwarna hijau, karena percaya bisa diseret ombak untuk dijadikan tentara atau pelayan kerajaan goibnya. Gunung Kawi. Gunung Kawi merupakan gunung berapi di Jawa Timur yang terkenal dengan keindahan alamnya yang asri, namun lebih populer sebagai destinasi wisata ritual. Tempat ini menjadi bersejarah karena adanya situs pemakaman Ewang Jugo dan Ewang Sujo, dua tokoh bangsawan pengikut Pangeran Diponorogo yang menyebarkan agama Islam di wilayah tersebut pada abad ke-19. Gunung Kawi sangat kental dengan stigma tempat pesugihan atau pencarian kekayaan instan. Banyak orang percaya ritual di pohon Dewan Daru atau memberikan sesajen di sana bisa mendatangkan rezeki yang berlimpah. Pemakaman Jeruk Purut. Tempat pemakaman umum atau TPU Jeruk Purut merupakan salah satu area pemakaman tertua dan terluas yang berada di tengah hiruk-pikuk Jakarta Selatan. Pemakaman ini sudah ada sejak masa Batavia dan terus diperluas untuk memenuhi kebutuhan lahan makam warga ibu kota sering berjalannya waktu. Jeruk Purut menjadi sangat legendaris karena kisah mistis hantu pastur kepala buntung. Stigma yang beredar menyebutkan bahwa sosok pastur yang menenteng kepala sendiri dan diikuti anjing hitam sering menampakkan diri pada malam-malam tertentu, terutama bagi mereka yang sengaja datang untuk uji nyali. Gunung Salak. Gunung Salak adalah kompleks gunung berapi yang aktif di Jawa Barat, yang sangat populer di kalangan para pencinta alam dan pendaki karena medannya yang menantang. Nama Salak sebenarnya bukan dari nama buah, melainkan dari kata bahasa Sanskerta Salaka, yang berarti perak. Di lereng gunung ini juga terdapat banyak situs purbakala dan petilasan Prabu Siliwangi dari Kerajaan Pajajaran. Gunung Salak dikenal sebagai salah satu gunung paling angker dan berbahaya di Indonesia. Stigma ini diperkuat oleh banyaknya kasus pendaki yang hilang secara misterius, cerita tentang kampung goib, serta rentetan kecelakaan pesawat jatuh yang dikaitkan dengan anomali magnetik dan aura mistis gunung ini. Rumah Kentang. Rumah Kentang adalah sebuah rumah tua bergaya kolonial Belanda yang terletak di kawasan mewah Jalan Separua, Bandung. Secara struktur, rumah ini merupakan peninggalan era Hindia Belanda, namun tempat ini mulai viral dan menjadi legenda urban setelah kosong bertahun-tahun pasca kematian penghuninya. Stigma horor sangat kuat, karena cerita mistis tentang seorang anak kecil yang tidak sengaja masuk ke dalam kuali berisi rebusan kentang, hingga tewas. Konon, orang-orang yang melintas di depan rumah ini sering mencium aroma kentang rebus yang menyengat, disertai suara tangisan anak kecil. Goa Jepang. Terletak di kawasan Taman Hutan Raya IR Haji Juanda, Goa Jepang ini merupakan salah satu bukti nyata sisa-sisa pertahanan militer di masa kolonial. Goa ini dibangun pada tahun 1442 oleh militer Jepang menggunakan tenaga kerja paksa atau romusa. Fungsinya adalah sebagai tempat penyimpanan logistik, amunisi, dan benteng pertahanan perang. Karena banyaknya pekerja romusa yang tewas kelaparan dan disiksa selama pembangunan, goa ini dikenal sangat angker. Pengunjung sering dilarang mengucapkan kata lada, atau dalam bahasa Indonesia itu disebut artinya pedas, karena konon bisa memicu kemarahan makhluk halus di sana. Alas Purwo. Alas Purwo adalah kawasan taman nasional di ujung timur Pulau Jawa yang memiliki ekosistem hutan hujan alami yang sangat indah dan pantai yang memukau. Menurut kepercayaan masyarakat lokal, Purwo berarti permulaan. Tempat ini diyakini sebagai hutan tertua di Pulau Jawa dan menjadi tempat berkumpulnya para raja terdahulu untuk bertapa, termasuk dalam pelarian masa runtuhnya Majapahit.
Alas Purwo dicap sebagai kerajaan gaib terbesar di Pulau Jawa. Stigma yang paling melekat adalah banyaknya orang tersesat karena diculik makhluk halus, serta menjadi tempat utama bagi para pencari ilmu hitam dan pesugihan.